ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat yang luar biasa di pagi yang hujan. Ada yang mengatakan hujan itu 99% kenangan, 1% adalah itu air, katanya gitu, ya kan? Maka ini adalah pendapat seseorang yang galau. Maka kita sebagai pelajar seharusnya kita tak memikirkan apa ya, ucapan-ucapan, pemikiran-pemikiran yang mengajak kita itu untuk malas belajar. Apa tuh pacaran, ya kan? Itu tahu usah kita pikirkan. Pelajar itu galau kalau misalnya dia tak mengerti, tak paham apa yang dijelaskan sama gurunya, itu boleh galau. Kalau masalah cowok-cowok tak usah. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi yang hujan ini dengan membaca bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Kembali lagi ya, kita tetap, saya mengajar fikih dan hari ini jadwal kita, materi kita itu belajar tentang wudhu. Yuk, ada yang tahu wudhu itu kenapa diwajibkan sama Allah? Boleh angkat tangan, ada yang tahu? Ayo, ayo, ayo cepat. Ayo. Tak ada yang tahu. Ini namanya murid-murid kebanyakan makan micin. Maka wudu itu diwajibkan oleh Allah agar kita bersih dari najis, untuk kita memulai sholat. Baik, kita akan bahas sedikit ya, apa-apa saja yang wajib ya kita basuh ketika kita berwudu. Ada 4 hal yang sunat, ada 4 hal yang wajib kita basuh dalam berwudu. Kita masuk dulu ke hal yang wajib. Hal yang wajib dibasuh ya. Baik, ini hal yang wajib dibasuh dalam berwudu. Mana dalilnya? Dalilnya Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Nah, yang pertama yang wajib kata Allah dibasuh, faghsilu wujuhakum. Apa itu wajah? Wajah. Ada yang tahu mana wajah? Oke, wajah adalah ini gitu ya. Nah, ini apa? Wajah. Apa beda wajah dengan muka? Kalau wajah W, kalau muka M. Oh iya, ya. Kalau wajah W, kalau muka M. Masya Allah. Ya, betul sekali ya. Itu bedanya ya. Baik. Adalah wajah yang pertama.
Bagaimana cara kita menyapu, mengusap wajah kita, membasuh wajah kita? Tentulah misalkan ini keran air, ya kan? Kita hidupkan keran itu, maka kita tampung airnya. Maka menampung air itu tangannya rapat ya. Jangan pula tangan itu buka gini. Nah, ini tak ketampung dia, lolos airnya semua. Nah, oke. Maka tampung airnya. Lalu dibasuhkan ke wajah kita. Kita basuhkan ke wajah kita ya, dari mulai awal rambut nih, batas rambut nih sampai ke dagu. Dagu bawah nih, kalau laki-laki kenakan jenggotnya yang ada jenggotnya. Sampai samping nih kenakan sedikit apa kuping nih. Nah, ini dia, nampak? Nampak. Sebanyak tiga kali ya. Jadi batas maksimalnya itu tiga kali batas maksimal. Pertama adalah wajah, ingat, wajah. Oke, baik. Kita lanjut ke yang kedua. Kata Allah apa? Yang kedua ada yang tahu? Apa? Tangan. Ya, tangan yang mana tangan? Oke, tangan ya. Tangan. Oke, tangan ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Maka tangan ya, tangan itu dari ujung jari sampai ke siku. Baik ya. Tangan ujung jari sampai ke jari sampai siku. Baik ya. Perhatikan ya. Bapak nanti akan tanya ya, maka harus semua memperhatikan. Tak boleh ngantuk, tak boleh ngelamun, jangan nengok sebelahnya ya. Karena kalau laki-laki nengok perempuan ya, nanti hilang materinya. Apalagi perempuan nengok laki-laki, tak boleh dua-dua. Maka tengok aja bapak ya. Tengok aja, nikmati aja, walaupun nggak ganteng kali, tapi lumayan lah gitu ya. Baik, yang ketiga, ada yang tahu? Ya, wamsahu biruusikum. Apa itu? Kepala ya. Jadi bukan rambut ya. Macam mana kalau Allah bilang rambut? Berarti orang yang botak nggak bisa wudu. Maka kepala. Jangan dibilang rambut tapi kepala. Kepala. Jangan kelapa ya. Oke, kepala dibasuh bagaimana? Ya, dari kita tampung airnya ya, jangan sampai tak ada airnya ya. Nah, tampung airnya, kita langsung kita tumpahkan dulu kalau kepala nih, jangan banyak-banyak gini kan, sampo nawa ya kan. Nah, itu macam mandi sungai ya kan. Nah, beda wudu tak boleh gitu. Ditampung ya, dibuang. Kalau kepala nih baru nanti disapukan ya. Kalau laki-laki depan ke belakang, balikkan lagi ke depan. Laki-laki, kalau perempuan cukup dengan ke belakang aja. Ya, tak usah dibalikkan ke depan. Nanti kayak kuntilanak. Oke, yang ketiga kepala. Yang keempat, apa yang keempat? Apa? Apa? Kaki. Masih ada kakinya? Masih. Ada yang kakinya ada patah? Pernah patah? Ya. Kalau kakinya patah nanti dibawa ke dokter ya. Jangan ke dukun patah. Dukun patah nanti dibacakan mantra nyambung kakinya, ya kan? Habis itu dengar suara ayat Quran, pisah lagi dia karena jinnya pergi, maka patah lagi dia. Oke? Maka dibawa ke dokter ya. Paham ya? Adalah kaki. Bagaimana kaki? Dari ujung jari sampai ke mata kaki. Jadi bukan mata kaki dulu. Jadi, tapi ujung jari dulu. Ujung jari ya kan, yang 5 tuh sela-selanya ya kan. Baru disapukan ke mata kakinya. Apa beda mata kaki dengan mata kepala? Ada yang bisa jawab?
Apa? Mata kepala untuk melihat. Kalau mata kaki? Cuma tulangnya. Oh, gitu ya, cuma tulang ya. Iya, bagus ya. Maka ini yang wajib dibasuh dalam berwudu 4. Nah, ini kalau misalnya kita cuma basuh 4 ini, wudu kita sah. Boleh kita sholat. Tapi kalau misalnya airnya sedikit, ya kan? Kenapa? Karena kalau airnya banyak, selesaikan juga sama yang sunahnya. Ada yang tahu apa aja sunahnya yang 4? Ayo kita bahas lagi ya. Aduh, capek juga awak ya. Oke, kita bahas di sebelah sini. Ya, ini hal yang sunnah. Hal sunnah dibasuh ya. Dibasuh. Nah, ini Bapak udah agak ngantuk karena hujan ya kan. Cacing-cacing di perut pun dah bunyi-bunyi ya kan. Nah, jadi maklum lah ya. Itu sunnah ya. Betul nggak? Betul. Satu yang wajib dibasuh apa? Yang wajib yang sunnah apa? Oke, kumur. Oke, pertama kumur. Ingat ya, masukkan air ke dalam mulut, jangan ditelan ya, dikeluarkan lagi airnya ya. Kan kadang kumur kalian telan ya kan. Nah, satu, kedua apa? Membasuh hidung. Iya. Apa? Iya. Menghirup air dengan hidung ya. Menghirup air dengan hidung. Dengan hidung. Baik, ketiga, ada yang tahu? Ayo. Telinga. Oke. Mencuci membasuh ya, membasuh telinga. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir. Hah? Apa? Iya. Jadi seharusnya yang pertama itu bukan kumur ya. Baik, kita hapus angkanya. Bagus ya, baik ya. Oke. Berarti kan? Jadi sebenarnya yang pertama adalah tangan sampai pergelangan ya. Sampai pergelangan. Hal yang sunnah. Nah, ini 4 nih sunnah nih. 4, ada 4 hal yang sunnah, ada 4 hal yang wajib kita bersihkan ketika kita hendak berwudu. Nah, batas maksimalnya sampai 3 kali basuhan. Tak boleh lebih. Boleh 2 kali, boleh. Tapi dengan syarat basah sudah menyeluruh ya. Tak, nanti kalau wudu misalnya di wajah keningnya kenakan, jangan kening nggak kena ya. Kayak ini. Kalau tak ada airnya sedikit, ya misalnya di masjid atau di rumah, airnya tinggal sedikit, mati lampu, nggak hidup misalnya mesin airnya, air pump pun mati. Yang 4 ini aja dibasuh. Laki-laki kalau di masjid jangan terlalu dipaksa kalau airnya tak ada. Jangan semua pula dibasuh. Kasihan wak-wak yang lain yang nunggu ya kan. Nah, maka 4 ini aja dasar. Tapi kalau dalam keadaan yang airnya banyak, lampunya hidup, keadaan terang ya, tak ada masalah, maka sempurnakan yang 8 ini. Paham? Paham. Apa arti sunnah? Ada yang tahu sunnah apa? Boleh angkat tangan. Apa sunnah? Ayo lebih kuat lagi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Salah ya. Jadi sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi ya. Jangan ditinggalkan sunnah. Sebisa mungkin kita sempurnakan. Baik, anak-anak Bapak, kira-kira dari yang Bapak jelaskan ada yang mau ditanya? Boleh, silahkan angkat tangannya. Sebutkan namanya, angkat tangannya ya.
Lanjut nanti dengan pertanyaannya dengan suara yang kuat. Oke, silahkan. Menit ya, Bapak jelaskan. Waktu kita tinggal 4 menit. Maka kalau ada anak-anak Bapak yang mau bertanya, boleh silahkan. Ayo, angkat tangannya, sebutkan namanya, kuat suaranya. Ayo, siapa? Ayo. Namanya siapa? Ya, lebih kuat lagi, Matondang suaranya. Nama saya Dewi Syafrul Fatah. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa hukum bagi wanita yang sedang haid? Oke, baik. Pertanyaannya, apa hukum bagi wanita yang haid itu berwudu? Maka hukumnya wudunya itu meringankan hadasnya, najisnya gitu ya. Niatnya sama seperti biasa, maka itu bagus dilakukan. Tapi tetap juga tak boleh sholat sampai dia suci, sampai dia mandi wajib, baru nanti dia berwudu baru sholat. Maka boleh berwudunya. Ya, berwuduknya tetap sah. Tapi tinggal lagi nanti diperbaiki lagi ya. Jangan pula pergi ke masjid, gitu. Tetap nggak boleh ya. Jangan pergi ke masjid kalau mau menyentuh Al-Quran itu menggunakan sarung tangan gitu ya. Jangan secara langsung. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Oke. Kalau tak ada air, bagaimana wuduknya? Maka kalau tak ada air, kita udah cari ke sana kemari kan, tak ada air, misalnya nggak hujan juga gitu kan, maka kita bisa bertayamum. Tayamum ini pengganti wudu menggunakan debu dari tanah. Misalnya kita di pesawat gitu kan, kita di atas, nggak mungkin pesawatnya turun dulu kita sholat gitu kan, maka bisa mengambil debu dari kursi. Maka bagaimana caranya? Diambil debunya, kita tepukkan tangan kita 1 kali, kita tiupkan debunya, kita niat dalam hati, cukup menyapu wajah sekali, lalu tangan kanan dan kiri sampai ke siku, maka selesai. Tak perlu kalian kumur-kumur ya, pakai abu ya, tak perlu kalian basuh apa ya, kepala ya, kaki ya, itu tak perlu, paham ya? Jadi cuma wajah sama tangan sampai ke siku. Baik, satu pertanyaan lagi. Ya. Apakah boleh Oke, yang kuat nanyanya ya, silakan. apakah boleh berwudu menggunakan air hujan? Oke. Apakah boleh berwudu menggunakan air hujan? Maka ini pembahasan nanti di air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan ada 2 ciri-cirinya. Yang pertama, dia turun dari langit. Turun dari langit. Yang kedua, dia keluar dari bumi. Jadi air hujan dari mana asalnya lah? Langit. Maka dia suci dan mensucikan. Begitu juga air sumur. Dia keluarnya dari bumi. Air laut, air sungai. Maka ini suci dan mensucikan. Maka boleh berwudu dengan air hujan karena dia suci dan mensucikan. Baik, ada lagi? Tak ada ya? Selesai ya? Maka kita tutup pertemuan kita kali ini. Bapak juga udah capek ya, suara udah habis ya, mau minum, mau makan, lapar ya, mata juga udah ngantuk. Maka kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهو إيمان